Hai semuanya, nama aku Raja Rana Anina Putri, NPM 2446014 dari Universitas Internasional Batam. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas sebuah artikel yang sudah aku tulis dan ini sebagai nilai UAS Bahasa Indonesia. Pembahasan kali ini mengenai bahasa gaul di kalangan anak muda dan bagaimana hal ini menjadi identitas serta budaya mereka sendiri. Nah, jadi manusia ini nggak lepas dari pemakaian bahasa. Nah, dengan pemakaian bahasa ini, manusia dapat menyampaikan ide, gagasan, serta dapat menyampaikan pendapat atau informasi. Dan bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya zaman, bahasa Indonesia ini mulai tergantikan, mulai tergeser dengan yang namanya bahasa gaul. Jadi bahasa gaul ini dikenal sebagai bahasa prokem di tahun 1980. Nah, jadi bahasa gaul ini awalnya dia sebagai seperti kode rahasia suatu kelompok tertentu, dan dimana hanya kelompok itu sendiri yang mengetahui apa dari isi bahasa gaul tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa bahasa gaul itu sangat populer di kalangan anak muda? Nah, jadi bahasa gaul ini bisa dibilang sebagai identitas, lalu kreativitas. Nah, kenapa bisa dibilang kreativitas? Karena dengan adanya bahasa gaul ini, walaupun bahasanya aneh, lalu kreativitas. Jadi beberapa bahasa gaul ini ada percampuran bahasa yang unik dan lebih ringkas. Contohnya, santai menjadi santuy. Sebenarnya tidak ada yang aneh dari kata-kata santuy, tapi di kalangan anak muda itu seperti kata-kata yang unik, kata-kata yang lucu, kayak sahabat jadi bestie gitu. Dan kata-kata bestie ini juga sangat populer di zaman sekarang, bahkan di generasi Sigma juga sangat populer. Jadi saran dari saya, menggunakan bahasa gaul itu tidak ada yang melarang. Nah, jadi inti pembahasan pada kesempatan kali ini, sebenarnya bahasa gaul ini sah-sah saja digunakan di kalangan manapun. Tetapi kita harus melihat situasinya, kita harus menggunakan kata-kata tersebut dengan bijak. Terkadang beberapa orang itu tidak bisa menerima bahasa gaul tersebut. Kita bisa bilang orang itu dengan terlalu strict. Nah, jadi mereka belum tahu bahasa tersebut. Jadi mereka mengira kita itu mengolok-olok mereka. Nah, jadi kita menggunakan lebih baik bahasa itu kepada orang-orang sebaya kita yang lebih mengerti, yang lebih tahu bahasa itu sudah tren di zaman-zaman sekarang. Baik, itu saja pembahasan malam ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.